menjelaskan bagaimana tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Ketika bidan mengetahui langkah-langkah prosedur manajemen kebidanan, maka bidan harus waspada terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan. Jadi tanda-tanda bahaya kehamilan ini harus diwaspadai dan segera dilaporkan. Jika tidak, maka bahaya ini akan menyebabkan kematian pada ibu. Jadi setiap kunjungan antenatal, bidan harus memberitahu ibu mengenai bagaimana mengenal tanda-tanda bahaya kehamilan. Jadi dari beberapa pengalaman akan lebih baik jika tanda bahaya ini kita evaluasi lebih awal sehingga tidak berdampak buruk bagi ibu. Selanjutnya itu 6 tanda bahaya selama periode antenatal itu. Yang pertama ada pendarahan vaginal. Dan biasanya kan ada beberapa ibu yang tidak mengetahui pendarahan itu merupakan tanda bahaya dalam kehamilan. Nah, jadi bidan itu akan mengevaluasi dan memberitahu bagaimana bahaya dari tanda-tanda dalam kehamilan. Nah, yang kedua itu ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat itu bisa dikatakan dalam kurun waktu yang panjang dan tidak ada henti ataupun tidak ada jedanya. Nah, jadi sakit kepalanya itu menetap dan tidak hilang. Nah, selanjutnya itu ada perubahan visual secara tiba-tiba. Contohnya itu seperti pandangan ibu hamil itu mengalami kabur, terus rabun senja, seperti itu. Selanjutnya ada nyeri abdomen yang hebat atau nyeri perut di bagian perut yang hebat dan sehingga ibu itu tidak bisa melakukan aktivitas ataupun tidak bisa bergerak. Maka itu termasuk salah satu contoh tanda-tanda bahaya selama masa kehamilan. Yang selanjutnya itu ada bengkak pada muka dan tangan. Nah, jadi bengkaknya itu ketika kita tekan itu untuk kembalinya itu lama, maka itu termasuk pembengkakan dalam bahaya tanda-tanda bahaya kehamilan. Sama juga seperti di tangan, itu sama, jika proses kembalinya itu lama, maka itu terdapat pembengkakan yang tanda bahaya dari kehamilan. Nah, selanjutnya itu ada gerak janin yang kurang aktif dari biasanya. Dan biasanya kan ada janin itu bergerak cepat, bergerak lebih aktif, tapi dalam 24 jam terakhir ini bayi itu kurang aktif dalam bergerak. Nah, lebih baik untuk mengetahuinya maka segera hubungi tenaga kesehatan terdekat untuk mengetahui apa dampaknya. Seperti itu. Nah, jadi selama pemeriksaan antenatal, ibu mungkin akan memberitahu bagaimana keluhan yang akan diberitahukan. Jika ibu hamil tersebut mengalami tanda-tanda gejalanya, maka bidan akan sesegera mungkin melakukan tindakan dan mengevaluasi selanjutnya. Bagaimana yang akan langkah selanjutnya. Yang selanjutnya itu bidan akan memberitahu tanda-tanda bahaya ini kepada setiap kunjungan, agar ibu itu mengetahui apa saja tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Jika bidan mengidentifikasi atau menemukan suatu gejala, maka langkah berikutnya bidan akan melaksanakan semua investigasi untuk membantu suatu diagnosis dan akan membuat suatu rencana pelaksanaan untuk selanjutnya yang lebih sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya bu? Nah, terima kasih bu. Jika tidak ada, apakah ibu sudah bisa memahami apa yang saya ucapkan? Sudah ya bu? Nah, terima kasih. Untuk kunjungan selanjutnya ibu bisa membawa buku KIA-nya. Nah, terima kasih ya bu. Selamat siang. Waalaikumsalam.